Banyak nih yang nanyain ke saya, Pak, nerima murid les nggak? Nah, banyak bener ya. Ya, ya, saya menerima murid les ya. Tapi saya itu punya prinsip ya. Jadi prinsip saya begini. Kalau saya ngajar ya, saya pengennya anak ini benar-benar ngerti. Bukan cuma pengen, wah Pak, kalau saya dapat PR kayak gini, ini gimana cara ngerjainnya? Ya, cara ngerjainnya boleh ya, tapi kamu harus tahu dulu ya. Jadi makanya kalau saya ngelesin gitu ya, yang sesi pertama pasti adalah sesi screening ya. Saya pengen tahu nih, anak ini punya kemampuan sudah sampai mana gitu ya kan. Banyak kasus yang ternyata waktu saya screening anak kelas, misalkan anak kelas 2 SMP gitu ya, SMP berarti kelas 8 lah ya. Itu ternyata ya tambah kurang kali baginya belum bisa sama sekali. Itu banyak tuh, banyak yang masih berantakan banget, pecahannya berantakan banget ya, perkaliannya saja juga masih banyak yang nggak hafal perkalian 1 sampai 10 gitu ya kan. Nah, itu saya nggak mau si anak ini pokoknya kalau ada PR begini-begini kerjakan Pak, nggak mau saya selalu langsung konsultasi dengan orang tuanya, Bu atau Pak, ini kondisi anak ibu atau bapak seperti ini loh ya, ternyata berhitungnya saja masih belum lancar. Jadi kalau misalkan apa dilanjutkan sesuai dengan pelajaran yang di sekolah, percuma Pak, nggak akan ngerti ya, orang basicnya juga berantakan ya kan. Nah, gimana nih Bapak Ibu ya, apakah mau saya eh, perbaiki dari dasarnya banget gitu ya. Nah, kalau diperbaiki dari dasarnya banget ya, berarti konsekuensinya si anak ini harus punya semangat yang kuat ya kan. Dan nggak harus setiap hari les dengan saya ya. Eh, Pokoknya setiap hari dia harus belajar mandiri gitu ya kan. Ya kalau dia mau les seminggu sekali boleh, 2 minggu sekali boleh, setiap hari juga boleh sih sebenarnya ya. Ya kalau ada sesi saya yang available dan kebetulan cocok dengan jadwal dia, boleh-boleh saja. Tapi ya kalau bisa dia belajar mandiri, wajib belajar mandiri setiap hari ya kan. Untuk nanti saya kasih tahu nih, kamu nih penjumlahan harus belajar nih yang kayak gini-gini penjumlahnya, urutannya begini belajarnya gitu ya. Nah, jadi saya nggak mau tuh, Pak, ada PR nih Pak, tolong kerjakan Pak. Wah, nggak mau. Harus kamu tuh ngerti gitu ya, harus si anak ini ngerti. Nah, makanya ya itu idealisme saya sendiri ya, prinsip saya sendiri. Kecuali kalau memang dasarnya sudah bagus, ternyata sudah oke ya, bahkan mungkin banyak yang juga yang sudah melebihi dari kemampuan rata-rata ya. Nah, itu baru nggak masalah ya kan. Bahkan kalau untuk anak-anak yang ternyata waktu di screening, wih, ini sayang nih kemampuannya nih, kalau kalau buat anak olimpiade bisa nih gitu ya. Nah, pasti nanti, tapi misalkan kalau Pak, tapi saya nggak mau ikut olimpiade, ada juga ya. Ya udah nggak apa-apa. Soal-soalnya, topik-topik materinya pasti akan saya tingkatkan tetap ya. Jadi dia terbiasa dengan soal-soal yang ya di atas level rata-rata gitulah ya. Nah, jadi kasusnya seperti itu ya. Banyak juga ya yang akhirnya mundur ya, karena si anak ini pengennya bahas soal PR, padahal kemampuannya benar-benar basicnya masih berantakan. Nah, itu akhirnya saya ngomong ke orang tuanya, waduh maaf ya Bu, kalau misalkan Ibu maunya si anak ini langsung dapat nilai bagus ya, bisa ya, yang ngerjain saya semua nanti ya kan. Ya nanti, nah kalau kayak gitu kan ya sayang juga, ini anak jadi ketergantungan dengan saya, dan saya juga nggak enak lah ya. Jadi ngajar ini bukan ngajar, ini saya mah jadi joki gitu ya kan. Itu saya paling nggak suka sebenarnya ya nggak suka itu yang kayak gitu-gitu. Biasanya saya akhirnya ya saya sarankan untuk si anak ini belajar sama guru lain aja lah ya. Saya ini terlalu idealis atau enggak sih ya? Sebenarnya sih ini sudah akhirnya, kalau dulu saya benar-benar tuh waktu belum berkeluarga ya, waktu masih bujang ya, wah kalau muridnya ini masih dasarnya masih berantakan banget, pokoknya saya maunya dia benerin dulu, nggak akan bahas materi PR-PRan gitu ya kan. Nah itu dulu saya seperti itu. Tapi kalau sekarang ya udahlah, yang penting kalau kamu niat untuk ngejar materi ya, ketika ada PR bolehlah kita bahas sama-sama gitu ya. Tapi kamu juga harus berusaha memahami, bukan cuma tulis catat nggak peduli. Wow, nanti kamu juga akan belajar ini nih gitu. Gimana? Masing-masing punya pendapat ya. Boleh di share pengalaman kalian juga. Mungkin kalau kalian les sama guru saya kayak gini, boleh tulis. Atau misalkan, wah Pak, Bapak masih mending, guru saya lebih. Pokoknya kalau nggak pinter ya langsung
nggak diterima gitu. Oh ternyata ada juga loh yang bimbingan belajar ya, yang pokoknya sebelum masuk ke bimbingan tersebut nilai kamu harus super tinggi. Nah itu ada juga. Wah ini menarik juga ya kalau dibahas ya. Oke deh, cukup di sini dulu lah ya. Share-sharenya ya. Kita lanjut di topik-topik lainnya. Oke, yo, dadah, bye bye.